Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Sleman akan melaksanakan demonstrasi kontekstual untuk memenuhi tugas modul 2.3 Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Ibu. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu. Ya. Gimana kabarnya Pak Ivan? Alhamdulillah baik Ibu. Ya. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Di sini nanti akan saya sebagai supervisor nanti akan mendiskusikan rubrik penilaian. Jadi nanti Pak Ivan jadi coach, nanti ada coach Budani. Jadi nanti akan saya observasi. Saya di sini akan mengobservasi Pak Ivan dan Budani. Pak Ivan jadi coach, Budani jadi coach. Siap. Nanti akan saya amati bagaimana Pak Ivan memberikan pertanyaan berbobot dan bagaimana merespon dari coach. Oke, siap. Monggo bisa dilaksanakan. Oke, terima kasih Bu. Ya. Ibu ini, Siang Pak Ivan. apa kabar siang ini? Alhamdulillah saya sehat dan alhamdulillah juga bisa bertemu dengan Pak Ivan hari ini. Alhamdulillah. Baik Bu Dani, dengar ada yang mau disampaikan ini dari kemarin. Ada kendala atau masalah apa ini yang mungkin bisa kami bantu? Iya Pak, jadi saya tuh mau berbagi cerita saya tentang menghadapi anak-anak yang sekarang ini. Saya rasa tuh kok hasil belajarnya itu semakin lama semakin menurun seperti itu Pak. Semakin menurun? Iya Pak. Anak-anak yang mana maksudnya? Anak-anak yang saya hadapi sekarang adalah anak mahasiswa kelas 5 Pak. Oh, anak kelas 5 semakin menurun. Oke. Baik, anak kelas 5 semakin menurun. Dan lantas apa yang sudah diharapkan dari kegiatan siang ini? Saya sih berharap siang ini saya bisa bercerita sama Bapak. Yang pertama saya lebih plong, lebih lega bisa menceritakan unek-unek saya. Yang selanjutnya ya tentunya saya ingin mencari strategi gimana sih caranya untuk menghadapi anak-anak dengan masalah itu, masalah untuk berkurangnya hasil belajar anak-anak. Oke. Baik. Jadi dari hasil itu, dari masalah itu tadi hasil belajar menurun, Bu Dani pengen cari solusinya gitu ya Bu ya? Ya Betul. Pak. Oke, baik. Kalau saya boleh tahu nih, ini mulai kapan nih menurunnya ini anak-anak hasil belajarnya itu mulai kapan? Di awal kelas 5 itu kan saya pada awal di kelas 5 itu saya membandingkan nilai-nilai anak itu dari nilai raport kelas 4-nya. Nah, ketika masuk di kelas 5 itu anak-anak saya lakukan tes diagnostik Pak. Nah, jadi dari hasil nilai diagnostik itu anak-anak dalam menguasai materi yang ini masih agak kurang dan cenderung anak-anak itu seperti ada beban, sesuatu beban seperti itu. Kemudian nilai-nilai itu saya bandingkan itu dengan nilai-nilai yang tahun-tahun lalu. Ternyata ada penurunan nilai ketika mereka sudah masuk di kelas 5. Sehingga penurunan nilai ini sekiranya sudah hampir 1 semester ini. Jadi saya tahunya itu memang dari awal semester mereka mulai masuk di kelas 5 itu seperti kurang serius seperti itu Pak. Begitu. Jadi turun dibandingkan ketika kelas 4 berarti ya Bu ya? Oh begitu, baik. Nah, ini berarti selama ini Bu Dani sebenarnya sadar dari awal-awal ini sudah sadar ya? Sudah pernah mencari tahu belum apa sih sebenarnya yang membuat mereka itu lebih rendah nilainya dibandingkan ketika kelas 4? Oke, jadi itu selama saya mengajar di kelas 5 kan saya tuh dari awal memang sudah merasa ini nilainya nggak seperti kemarin ini. Mungkin ada suatu hal yang membuat anak-anak itu masuk di kelas 5 itu jadi kayak kurang semangat. Ternyata emang benar penyebabnya ya motivasi belajarnya itu memang berkurang. Terus juga memang mereka itu kurang diperhatikan orang tuanya. Terus juga mereka itu kalau sampai rumah mereka itu berteman main gitu di rumah, lingkungannya itu juga kurang mendukung. Jadi memang teman-teman di rumah itu tidak mendukung buat prestasinya untuk meningkat gitu Pak. Jadi mereka tuh berangkat sekolah itu seolah-olah hanya berangkat bawa uang jajan sampai sekolah pelajaran, sampai rumah pelajarannya hilang lagi lah. Seperti itu di kelas 5 itu Pak. Kalau boleh tahu yang teman-temannya yang tidak mendukung itu lebih tepatnya tidak mendukung
bagaimana Bu? Kalau lingkungannya itu di rumah Pak. Jadi misalkan anak kelas 5 bergaul dengan siswa SMP, kelas yang SMA itu kan perkembangannya nggak sesuai ya Pak ya. Jadi harusnya tuh anak-anak ya udah main sama anak-anak usianya, karena nggak sesuai ya Pak ya. Jadi harusnya tuh anak-anak ya udah main sama anak-anak usianya, karena perkembangan kelas 5 itu anak-anak remaja yang ya perkembangannya butuh pendampingan Pak. Gitu. Jadi beda usianya lumayan jauh berarti ya Bu ya. Iya Pak. Oh begitu. Oke. Jadi masalahnya ada di motivasi anak, lalu di perhatian orang tua juga kurang, ditambah lagi di lingkungan rumah mereka mainnya sama anak yang beda. Oke. Baik. Nah, dari masalah tersebut Bu Dani, seberapa besar harapan Bu Dani terhadap anak-anak usia ini? Apa sih yang Bu Dani harapkan dari anak-anak itu? Apakah nilainya naik, misalnya lebih tinggi dibanding kelas 4, atau mungkin sama, atau mungkin bagaimana Bu dari Bu Dani yang kalau harapan saya sih sebenarnya awalnya saya ingin memperbaiki motivasi belajar mereka dulu. Ketika mereka belajarnya sudah termotivasi dulu, saya rasa untuk nilai-nilai prestasi itu akan mudah untuk menyesuaikannya ya Pak. Cuma kan memang dari awal kelas 5 tuh anak-anak emang sudah tidak bersemangat, kayak motivasinya emang kurang seperti itu. Jadi memang dukungan-dukungan dari sekitarnya itu memang kurang, sehingga mereka juga kurang termotivasi untuk belajarnya Pak. Jadi mau fokus di motivasinya dulu ya? Ya, betul Pak. Oke. Terus bagaimana caranya Bu memotivasi anak-anak ini, rencana Bu Dani? Kalau rencana saya, karena itu kompleks ya, masalahnya sudah dari keluarga, dari motivasi belajarnya juga, dan lingkungan bermainnya juga. Nah, dan juga kelas 5 itu memang anak remaja yang butuh pendampingan Pak, sehingga saya itu butuh waktu untuk bisa ngobrol dengan mereka, baik itu secara individu atau kelompok. Ya bisa dikatakan itu konseling lah, konseling individu atau konseling kelompok. Cuma kan kalau di sekolah dasar itu kan tidak ada guru BK-nya, sehingga nanti saya itu rencananya saya sebagai wali kelasnya itu memposisikan sebagai konselor mereka, jadi sebagai guru BK mereka. Dan ketika itu kegiatannya ya mereka saya beri fasilitas untuk bisa bercerita, bisa meluapkan apa unek-uneknya, apa yang menjadi beban belajarnya seperti itu. Sehingga kalau nanti saya bisa tahu permasalahannya itu apa, saya bisa menyelami di situ. Anak-anak bisa saya beri motivasi, bisa saya kuatkan. Jadi menghargai diri anak juga, sehingga mereka itu merasa dianggap, merasa dikasihi dengan gurunya, sehingga harapan saya motivasinya juga jadi tambah baik Pak dengan begitu. Jadi dengan konseling itu ya menyelesaikan masalahnya. Ada rencana yang lain selain konseling atau khusus konseling dulu nih rencananya? Kalau dalam jangka waktu dekat saya konseling dulu Pak, karena memang sebenarnya sudah saya lakukan beberapa minggu yang lalu, cuma kan belum semua anak terkonseling, jadi masih ada beberapa anak yang belum terfasilitasi untuk kegiatan ini, sehingga saat ini mau saya lanjutkan dulu itu kegiatan konselingnya. Nanti kalau misal konseling semua anak sudah terlaksana semua, nanti kita lihat gimana perkembangannya, barulah saya juga akan menjalin kerjasama dengan orang tua gitu. Terutama orang tua dulu sih Pak. Kalau untuk lingkungan mungkin yang bisa membentenginya ya orang tua itu sendiri. Iya. Oke, mulai kapan itu rencananya mau dimulai? Kalau konselingnya sudah dimulai beberapa minggu lalu. Oh, sudah dimulai. Iya, jadi ini tinggal melanjutkan untuk anak-anak yang belum selesai. Kalau untuk rencana kerjasama dengan orang tua mungkin nanti saya bicarakan dulu dengan ibu kepala sekolah. Oke. Ya, sudah menurut saya sudah bisa itu solusi yang dikemukakan oleh Bu Dani sendiri. Bu Dani sudah menemukan solusinya. Saya hanya berharap, berdoa mudah-mudahan bisa sukses, bisa menyelesaikan masalah yang dialami Bu Dani, dan Bu Dani kedepannya bisa menyelesaikan masalah sendiri yang lain juga. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan lagi Bu Dani? Kayaknya sudah sih Pak. Semoga apa yang saya sampaikan ini juga bisa menginspirasi kita sama guru untuk sama belajar, dan juga untuk teman-teman sejawat yang lain mungkin bisa lebih bermanfaat. Oke, ya, terima kasih Bu Dani. Terima kasih Pak Ivan. Ya, selamat siang. Selamat siang. Baik, langsung. Ya.
Gimana kabarnya sekarang Pak? Ya, alhamdulillah Bagaimana? baik Bu. Proses coachingnya gimana? Proses coaching ya menurut saya jalan dengan sesuai harapan, lancar dan tujuannya juga sudah tercapai. Terus kira-kira apa pengalaman Bapak setelah melakukan coaching? Pengalaman yang saya alami cukup menarik. Jadi si coach ini bisa datang dengan masalahnya, lalu setelah itu mereka bisa mengemukakan solusinya sendiri. Itu pengalaman yang menurut saya menarik bagi saya, dan dari percakapan itu saya juga mendapatkan inspirasi baru. Gitu. Kira-kira inspirasi baru apa ya? Yang saya dapatkan itu jadi ternyata walaupun guru kelas itu bukanlah guru BK, walaupun di SD itu bukanlah guru BK, ternyata mereka juga dibutuhkan untuk menjadi BK, untuk konseling anak. Dan menurut saya ini sesuatu hal temuan bagi saya pribadi, suatu hal yang baru bahwa ternyata ke depan para guru kelas ini harus diberikan kompetensi, dan ini tidak hanya guru kelas, mungkin di guru yang lain juga, walaupun yang ada BK-nya sekalipun, SMP, SMA, SMK misalnya, mungkin guru kelas itu juga harus diberikan kompetensi untuk konseling terhadap anak-anak menurut saya. Karena misalnya pun ada guru BK, biasanya kan jumlahnya cuma rasionya sangat kecil, 1 banding berapa ratus katakanlah. Sehingga apabila setiap guru memiliki kompetensi untuk mengkonseling anak-anak, sehingga motivasi itu nanti bisa tumbuh lebih besar lagi. Menurut saya itu. Ya bagus. Dari Pak Firman, menurut saya sudah bagus hari ini, sudah sesuai dengan rubrik. Mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi dengan banyak berlatih. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ya. Saya izin pamit dulu tadi kegiatan saya. Jadi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wes rampung. Jadi Bapak. Demikian tadi tugas demonstrasi kontekstual kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.